Males banget nggak sih jadi konten kreator di Dubai? Guys, tahu nggak sih jadi konten kreator di Dubai itu nggak gampang. Seriously? Kalau kalian banyak ngeliat, enggak kok kak, banyak video-video yang beredar nyorotin soal UAE, Dubai, terus travel dan lain-lain lah pokoknya. Ya mungkin mereka nggak tahu peraturan ini, tapi kalau misalkan once mereka kena denda, nah itulah resikonya. Jadi di video ini kali ini gue mau bahas mengenai suka duka jadi konten kreator di UAE, atau bisa dibilang Dubai lah, karena gue kan tinggal di Dubai ya. Nah di sini itu kalau kalian, gue tuh sebenarnya tujuannya ya waktu gue pindah ke sini, pastinya gue tuh punya tujuan, gue lumayan nih gue bisa ngontenin destinasi-destinasi yang ada di UAE gitu ya kan. Gue udah seneng banget tuh, wah gue jadi konten kreator, gue mau bikin video destinasi, ntar gue mau pergi ke sana, gue mau pergi ke sini gitu. Ternyata nggak lama habis itu, oh my god, gue ngelihat video mengenai bahwa kalau kalian mau ngontenin yang berhubungan dengan UAE, itu kalian harus punya lisensi. What? Dan ya kalian tahu sendiri kan, lisensi itu ya bayar, kalian beli. Tiap tahun kalian harus renew. Sama aja tuh kayak SIM ya, SIM motor, SIM mobil, kalian harus renew kalau misalkan udah expire. Biaya lisensi ini juga nggak murah guys. Itu bisa ngabisin biaya kalian sekitar, ya anggaplah 1.000 sampai 2.000 dirham lah. Itu kalau misalkan dikonversiin ke rupiah, sekitar 8 juta, hampir nyentuh ya 9 juta mungkin lah, sekitar segitu. Lumayan kan? Untuk yang baru daftar sih kemarin ada kayak promo gitu ya namanya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali daftar untuk permit ini, namanya tuh New Social Media Advertising Permit di sini. Nah, berlakunya tuh sampai 3 tahun gitu. Kalau kalian dapat approval. Nah, kabarnya lagi nggak semua orang bisa dapat approval lisensi tersebut. Nah, gimana coba tuh? Karena persyaratannya itu sebelum kalian apply untuk dapetin permit ini, kalian harus register trade license dulu. Nah, trade license itu ngabisin sekitar 1.100 lah, karena ada biaya typingnya juga ya. Biaya typingnya itu sekitar 120. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat trade license-nya, habis itu kalian wajib punya sertifikat kelakuan baik gitu loh kalau di Indonesia kan namanya. Nah, kalian bisa ambil di websitenya Dubai Police atau apa tuh ya namanya, MOI ya, MOI UAE. Nah di situ, tapi MOI UAE itu lebih murah karena masa berlakunya itu cuma 1 bulan alias 30 hari. Tapi kalau misalkan kalian ambilnya dari Dubai Police website, itu berlakunya 3 bulan. Makanya agak lebih mahal daripada di MOI UAE. MOI UAE itu sekitar 50 dirham gitu. Nah, gue pribadi sekarang karena perihal ini dan gue ngerasa bosen ya tidak melakukan aktivitas ngonten. Ya gimana ya, karena kita kan simpelnya aja ya, kita jalan sedikit aja, kita jalan-jalan lah kemana gitu ya. Kita kan bawaannya kan pengen ngevideo kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian sampai ada yang sampai kalian pergi ke pantai, terus ada yang sampai bawa tripod kayak gitu. Nah, kalau pas banget ketemu waktunya jebret, mohon maaf, di sini semuanya by system. Jadi once mungkin kalian nggak pernah ngecek kita ngapain juga ya kerajinan untuk ngecek fines gitu, ada denda nggak, yang kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, gila itu sih bener-bener rajin banget sih lu sih. Jadi kita kan nggak selalu ngecek kita punya denda apa enggak ya, baiknya. Jadi kalau misalkan once waktunya tiba dan kita nggak pernah tahu dan kalian nggak punya content creator lisensi ini, ya udah wassalam guys, kalian secara otomatis akan terima yang namanya denda tuh, dan dendanya itu tuh sekitar 10.000 dirham. Bayangin aja, kita beli lisensinya habisnya cuma sekitar 2.000-an dirham, tapi dendanya itu 5 kali lipat. Nah, di balik ini sebenarnya ada juga yang bisa gue bahas karena ini berhubungan ya. Kan banyak turis ya, turis yang dia mau ngonten, pokoknya yang berhubungan dengan komersil nih gitu, yang dia mau ngonten atau dia mau prewed apa segala macam. Nah di UAE itu tuh semua ada permitnya, jadi kalian nggak bisa sembarangan. Di sini tuh bener-bener strict, dan kita tuh nggak bisa ngelawan ya, karena emang negaranya itu tuh United guys, bukan republik.
gitu loh. Paham deh, kalian pasti paham soal ini. Jadi ya udah itu udah tanah nenek moyangnya mereka, jadi hak suka-suka mereka mau bikin peraturan apa. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue misalkan lokal ya, gue sih setuju dengan semua peraturan yang ada di UI itu bener-bener di set rapi banget sih menurut gue. Di set rapi banget menurut gue, maksud gue itu jadi tidak ada warga asing satupun yang bisa berbuat seenaknya di sini. Nah, apa hubungannya sama sosial media atau content creator advertise permit ini? Ya pasti ada hubungannya dong. Jadi tujuannya mereka membuat ini, intinya yang bisa gue simpulin adalah jadi supaya tidak ada orang yang sembarangan memberikan informasi dalam video tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya lisensi, berarti kan nomor kalian itu tuh ada tuh di datanya mereka, di sistemnya mereka. Nah, buat kalian para content creator yang udah punya lisensi juga di UI ini, kalian juga harus hati-hati pada saat kalian bikin video, karena secara otomatis kalian itu termonitoring oleh mereka. Nah, that's it. Seperti itu. Gitu guys. Sedih gak sih? Iya sih, emang tinggal daftar aja. Dan gue pribadi pun sekarang udah mikir, ya udahlah, gue boring gue bikin video, kayak maksudnya gue bikin video tuh kayak gini-gini aja gitu, ngebahas soal ini, ngebahas soal live gitu ya kan, atau ngebahas soal si Habibie ya kan. Jadi gue tuh pengen ya pengen juga lah gitu, karena base-nya dari profile gue, kebetulan gue juga kerja di dunia tourism ya kan, gue tuh pengen jadi content creator bahas soal destinasi yang ada di UAE, ya nggak sih? Kan cocok. Walaupun sebenarnya konten mengenai gosip itu juga lebih panas daripada konten-konten travel. Jadi gitu. Nih soal suka duka konten kreator UI. Oke. Selain itu, kalian tahu nggak guys? Jadi gue itu sebelum pindah ke Dubai, sebenarnya TikTok gue tuh udah dapet monetisasi, semua akses. Elah sombong gak tuh gue. Followers gue gak banyak, tapi makasih banyak TikTok Indonesia, lu udah ngasih gue akses yang semuanya gak bisa gue kendain tuh ya. Oke, dengan pedenya gue orang awam ya kan. Si Ita ini kagak paham gitu loh ya kan. Ternyata TikTok itu memang punya program monetisasi, oke? Mau dimanapun dia punya program monetisasi. Tapi isian dari untuk mendapatkan cuannya itu beda guys. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Jadi kalau di UI ini mereka itu under TikTok MENA alias Middle East North Africa. Nah kalau di Indonesia mereka tuh under negara sendiri gitu loh, nggak semua negara gitu loh. Kalau ini maksud gue contohnya kalau TikTok MENA kan ada singkatan itu Middle East North Africa, berarti kan sampai intinya negara Middle East dan North Africa gitu loh ya kan. Tapi kalau misalkan TikTok di Indonesia itu ya punya TikTok Indonesia, nggak ada tuh punya negara-negara lain. Jadi kalian bisa bayangkan full investor, full money itu pasti bukan pasti ya, maksudnya gue kan nggak mau jadi orang yang so tahu juga ya secara uang yang dilimpahkan dari company TikTok ini lebih besar kemana? Ke Indonesia. Coba lu bayangin tuh. Jadi intinya nih ya, gue udah punya semua akses tuh. Gue udah affiliate juga guys. Gue udah kreator marketplace. Gue udah bisa akses. Gue punya akses kreator marketplace, seller, semuanya deh pokoknya langganan semua udah full. Semua TikTok gue juga. Terus gue pindah nih. Ya Allah, enggak kok, aku nggak nyesel. Pindah ke Dubai enggak bener ya Allah. Terus pindah nih gue nih ke Dubai ya kan, dengan PD-nya udah tuh ya kan, belum tahu tuh waktu itu juga ada lisensi kayak gitu ya kan. Lumayan nih gue ya kan, gue bisa jadi affiliate di Dubai gitu. Ternyata kalian tahu guys, itu bukan program company TikTok headquarter TikTok Go, bukan. Kreator marketplace, bukan. Anjir nggak tuh? Gue nggak ngomong jorok ya, anjir pakai R. Nah, biar nggak pada panas lu. Bukan. Ih, kesel banget gue, sumpah gue kesel sih, asli gue kesel.
Sampai beribu-ribu cara tuh gue cobain gitu loh, sampai gue penasaran kemana keranjang kuning gue gitu ya kan. Kenapa gue setiap tag lokasi nongolnya lokasinya Indonesia mulu, sedangkan lokasi yang ada di Dubai kagak ada tuh nongol. Gue harus daftar dulu, maksudnya kayak buat lokasi gitu loh, modelnya tambahin kayak gitu. Kata gue, anjrit, kalau gue hapus akun gue kagak mau gue, karena lumayan followers gue udah, ya gue sih masih small potato ya, udah 3.900. Wah, kata gue jangan. Anjir, gue langsung kepikiran kayak anjir, jangan bilang ini programnya jangan bilang ini programnya TikTok Indonesia, bangke. Sumpah gue kesel, udah tambah lagi lisensi lah, makanya gue mager lah gue lah, bodo amat anjir. Nah udahlah, ibarat kata tuh kayak dreams gue tuh failed gitu loh. Aduh, jadi kan gue jadinya ngomong kayak dreams gue failed gitu ya kan. Ya udahlah, akhirnya gue coba, dan ternyata ada cara lain, yaitu adalah once gue kalau misalkan lagi di Indonesia, gue kumpulin tuh, gue masukin semua showcase gue gitu. Tapi emang TikTok gue nggak bisa ngerjain karena emang lokasinya kan di Indo, gue di sini, gimana ya kan. Tapi kalau misalkan affiliate itu gue masukin dulu tuh, gue kumpulin showcase gue tuh, jualan apa, terus kan bisa minta sampel gratis atau kita beli ya kan, jadi bawa ke Dubai gitu. Nah gue bikin video di sini gitu. Beli gak lu anjir, sumpah. Jadi kalau si TikTok Mena ini, dia punya program itu cuma streaming. Ya kali gue disuruh nge-stream berjam-jam, ya gak sih? Halo, ya oke. Ya, walaupun di Indonesia juga lu, gue kan udah punya semua akses ya, lu bisa nge-live juga gitu loh, supaya bisa tambah komisi gitu ya kan. It's okay gitu, tapi kan seenggaknya lu punya option gitu loh, punya option untuk jualan produk, atau lu hobi jalan-jalan, atau pas lagi jalan-jalan sama keluarga lu, pacar lu, siapalah, lu tag dah tuh TikTok gua, karena lu udah punya akses nih. Udah guys, jadi gitu guys. Menurut gue kebanyakan dukanya, sumpah. Tapi enggak lah, gue tetap bersyukur. Gue di sini juga kan, gue kan gak nganggur, gue kerja gitu kan, gue kebetulan kerja di dunia tourism lah gitu. Cuma ya kenapa enggak gitu loh, kalau gue bisa punya uang sampingan ya kan. Nah makanya kenapa gue lagi prepare, mudah-mudahan gue keterima lah, gue dapat approval sebagai content creator yang benar-benar berlisensi di UAE gitu. Karena gue kepikiran kalau misalkan gue dapat, alhamdulillah banget ya Allah gitu. Ya gue juga jadinya kan gak kaku ya gitu. Gue bisa bawa tripod gue bisa bawa tongsis gue bisa bawa apapun alat-alat ngonten gue ke setiap area yang ada di UAE ini gitu. Dan ya ngonten lalu, mudah-mudahan kan nanti kedepannya juga. Nah ini juga nih salah satu poin, dengan lu udah punya lisensi content creator lisensi ini, secara otomatis dan ini memang salah satu requirementnya si, contohnya misalkan McDonald. Nah McDonald nge-hire lu tuh gitu, karena sebesar perusahaan kayak McDonald kayak gitu, dia nggak mungkin dong nge-hire seorang content creator tanpa lisensi. Beresiko ya nggak gitu. Itu sih nilai plusnya gitu loh. So ya, thank you for watching. Demikian video gue hari ini, curhatan gue hari ini mengenai suka duka sebagai content creator di UAE, yang cukup sedih buat gue, karena gue kan juga mau ya bisa berhasil ngelihat video-video di TikTok yang anak-anak muda udah pada berhasil banget. Gue kan juga mau ya, tapi apalah daya guys, kita lihat aja arah gue membawa kemana saya. Oke, thank you for watching. Thank you yang udah subscribe gue, yang belum subscribe gue juga nggak apa-apa lah. Terima kasih banyak ya, bye.